Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi di seluruh prodi di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Baik, saya akan coba untuk mempraktekkan bagaimana atau mentutorialkan bagaimana uh, cara mengajukan KRS atau ambil kelas atau perwalian di awal. Ya, teman-teman. Jadi, teman-teman silakan untuk pastikan bisa mengakses grid dengan cara login dengan menggunakan Gmail pribadi masing-masing yang sudah didaftarkan tentunya. Nanti kalau sudah login, silakan klik mahasiswa. Nah, untuk mengambil KRS atau untuk perwalian gitu ya, pastikan bahwa Anda memang sudah melakukan registrasi atau melakukan pembayaran kewajiban pembayaran gitu ya. Adapun mahasiswa-mahasiswi yang statusnya adalah mahasiswa beasiswa atau KIP dan sebagainya, silakan untuk ke bagian keuangan karena uh, di bagian keuangan lah yang nanti akan membukakan token untuk bisa melakukan perwalian atau pengisian KRS gitu ya. Jadi pastikan Anda sudah melakukan kewajiban terkait dengan pembayarannya. Nah, kemudian setelah itu sudah dilakukan, maka nanti Anda bisa untuk mengisi KRS. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah ke akademik ya, kemudian klik buat KRS. Nah, mungkin teman-teman yang sudah nyoba dan juga sudah berhasil uh, bisa nanti silakan tularkan atau mungkin kasih tahu ke mahasiswa yang belum bisa gitu ya. Nah, nanti bisa juga mungkin yang belum bisa nanti untuk menonton video tutorial ini. Nah, caranya apabila mahasiswa tersebut sudah, tadi ulangi ya, jadi klik ke akademik. Nah, jadi dashboard ini adalah status kalian gitu ya. Ini sih apa namanya, abaikan saja ya, nonaktif karena ini adalah kamu belum pernah login gitu kan. Jadi saya ini adalah contoh untuk yang belum pernah login ya. Jadi statusnya adalah nonaktif. Tapi kalau sudah login ini nanti akan aktif. Kalau sudah ngambil KRS ini akan berubah jadi aktif. Maksudnya seperti itu ya. Jadi mungkin untuk yang awal-awal, kalau yang mahasiswa baru login dan belum mengisi KRS, dia akan statusnya nonaktif. Artinya nonaktif ini bukan bukan dimaknai bahwa Anda tidak aktif di UMC, enggak, tapi hanya Anda belum melakukan KRS. Seperti ini teman-teman ya. Jadi akan aktif apabila sudah KRS online atau perwalian dengan dosen wali. Oke, balik lagi caranya untuk ambil kelas atau KRS-an adalah di akademik, klik buat KRS. Kemudian di sini ada identitas ya, saya pakai nama mahasiswa Narsita ya dari Fakultas Hukum. Kemudian caranya gimana? Klik ambil kelas di sini. Klik ambil kelas. Nah, pastikan bahwa Anda mengambil kelas di semester yang benar. Ya, karena tadi ada Narsita adalah semester 5 ya, berarti Anda di semester 5. Adapun mungkin ada beberapa mata kuliah yang Pak, saya kemarinnya nggak lulus di semester ganjilnya ya, berarti Anda ke semester 3 gitu ya. Jadi yang disediakan untuk diganjil ini adalah yang semester ganjilnya saja. Jadi 1, kemudian 3, 5, 7 dan mata kuliah akhir gitu ya. Nah, teman-teman jadi pastikan kalau untuk ngambil mata kuliah sebelumnya ya berarti di semester 3, nggak bisa di semester 4 gitu ya teman-teman ya. Paham saya rasa. Tadi semester 5 ya, semester 5 nanti silakan untuk mengambil mata kuliah di semester 5 ini yang memang sudah disediakan oleh prodi. Jadi pastikan Anda mengisi KRS ini sambil melihat jadwal yang sudah dikirimkan oleh prodi ya, yang sudah ada gitu kan dari TU fakultas masing-masing mungkin. Nah, nanti di situ patokannya ya, saya semester apa, kemudian mata kuliahnya apa. Nanti di pastikan dicocokkan gitu ya. Gitu. Nah, caranya klik saja misalkan di sini semester 5, kemudian saya ambil ini. Nah, nanti di sini satu mata kuliah itu nanti akan ditampilkan beberapa kelas paralel. Artinya mata kuliah yang sama tapi kelasnya berbeda, teman-teman. Jadi ada hukum ketenagakerjaan yang 20A, hukum ketenagakerjaan 20B, 20C, D, dan E. Ini ada 5 kelas nih, ada banyak. Pastikan bahwa Anda memilih kelas adalah ya yang sesuai ya dengan mungkin pembagian mahasiswa di kelasnya fakultas atau prodi masing-masing. Ataupun kalaupun tidak ada gitu ya, tidak ada nama pembagian per kelasnya, silakan Anda bebas untuk memilih. Ya, kalau reguler ya, kalau reguler. Tapi kalau karyawan mungkin sudah diplotting. Tapi kalau reguler
silakan boleh bebas. Saya bisanya di hari Sabtu misalkan gitu ya. Kapasitasnya baru 7 nih. Oke deh, saya bisa gitu kan ya. Nah, ini jadi Anda bisa untuk memilih jadwal kapan sekiranya Anda bisa mengikuti mata kuliah ini. Gitu ya. Jadi ini kita bisa atur-atur sendiri, teman-teman. Kalau yang reguler, kalau yang karyawan mungkin harus saklek ya mengikuti jadwal yang dari prodi ataupun dari fakultas. Nah, jadi kalau reguler silakan untuk bebas memilih, gitu ya. Mau A, mau B, C, D atau E, monggo silakan. Ya, misalkan saya ambil kelas ini saja karena ini masih 7 orang, klik ambil kelas. Nah, nanti akan langsung dipindah atau terinput di bagian daftar kelas kuliah diajukan, akan bertambah satu gitu ya. Nah, terus kan tidak mungkin satu gitu kan, tapi misalkan di jadwalnya itu ada 10 mata kuliah. Nah, ya berarti Anda ambil kelas lagi, mengulang lagi, klik semester 5, tadi hukum ketenagakerjaan sudah ya. Misalkan saya mau ini gitu ya. Saya tadi kelas 20C ya, saya mau pindah misalkan ke kelas 20B, apakah boleh? Boleh, silahkan. Selagi memang kalian reguler dan jadwalnya tidak bentrok. Gitu ya teman-teman ya. Klik ambil kelas. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, ini 20B, ini 20C. Gitu ya. Pak, saya sih maunya sama deh, semua kelasnya 20B saja. Ya silahkan, itu hak kalian gitu ya. Selagi 20B-nya itu masih ada kuotanya. Gitu ya. Jadi cepat-cepat untuk milih kelas, cepat-cepat untuk milih dosen. Seperti itu ya. Untuk yang reguler ya, catatan disclaimer ini untuk yang reguler saja. Kalau yang kelas khusus, kelas karyawan itu nanti silakan untuk menyamakan jadwal yang diberikan oleh prodi atau fakultas. Kemudian ini baru 2 karena saya di semester 5 itu adalah 20, saya ambil kelas lagi. Klik semester 5 lagi, saya ini contoh saya mau yang C lagi. Nah, nambah 3. Terus sampai SKS-nya terpenuhi, teman-teman. Sampai misalkan ada yang 20, 19, sesuaikan saja. Gitu ya. Oke. Pak, ini kok hak SKS-nya kok 24, ini bagaimana? Nah, 24 SKS ini adalah hak SKS di semester itu maksimalnya, teman-teman. Maksimalnya adalah 24 SKS. Jadi nggak ada yang 40, 50 SKS, nggak ada. Maksimalnya 24. Gitu ya. Nah, tapi dengan catatan kita memasukkan mata kuliah dengan jumlah total seluruhnya 24, ini harus sepersetujuan dari dosen wali. Kalau dosen walinya tidak meng-ACC 24, ya Anda tidak boleh memaksa kan gitu ya. Ya, jadi harus dikomunikasikan dengan dosen wali. Sekiranya memang boleh dan memang itu ada jadwal ada mata kuliahnya dan itu riwayat IPK atau IP semester lalunya Anda bagus, ya tentu dosen pun akan meng-ACC. Tapi kalaupun tidak, mungkin ada batas minimal. Anda berhaknya 19, Anda berhaknya 18. Ini tergantung dosen wali, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, jadi tadi ya balik lagi. Nah, kalau sudah semua mengajukan, kalau sudah semua ambil kelas, ya tadi saya ambil satu lagi misalkan hukum pembuktian ambil. Nah, kalau semua sudah diambil merasa bahwa ini sudah benar, pastikan ini benar. Tapi kalaupun salah, saya ini salah. Nah, Anda delete saja di sini, teman-teman. Delete di sini. Klik delete, kemudian yakin dihapus, ya yakin. Nah, nanti akan hilang. Ya, seperti itu. Nah, jadi pastikan ini sesuai dan benar dengan jadwalnya, dengan dosennya dan kelasnya dan mata kuliahnya. Sekali lagi, pastikan ini benar. Karena banyak yang keliru gitu ya, salah dan akhirnya harus tarik KRS ulang. Jadi mohon untuk fokus perhatikan betul pengisian KRS-nya karena ini akan menentukan proses perkuliahan Anda selama 1 semester ke depan gitu ya. Jadi sekali salah ya Anda harus tarik ajuan lagi ya dan itu membutuhkan waktu lagi gitu ya. Nah, tapi tadi ya seperti itu. Jadi balik lagi setelah Anda ajukan ke ambil kelas, pastikan Anda klik ajukan. Ya, jadi kan tadi ambil kelas di bagian sini. Nah, untuk bisa divalidasi sama dosen wali, Anda harus klik ajukan. Karena banyak kasus Anda sudah ambil kelas, sudah aja seperti ini ditinggal. Nah, jadi pastikan validasinya ini harus warna hijau, teman-teman. Kalau ini masih belum, ya, warna merah, ini berarti Anda belum masuk kelas. Belum bisa mengikuti proses perkuliahan. Pastikan ini sudah
hijau dan keterangannya sudah divalidasi, seperti itu teman-teman. Ya, jadi caranya ya Anda harus klik ajukan. Saya coba klik ajukan. Nah, nanti di sini akan ada keterangan Narsita, ya, menekan tombol ajukan, maka saya Narsita mengajukan KRS dengan detail ini. Nah, baru klik ajukan. Klik ajukan. Nah, ada keterangannya KRS diajukan, berarti ini sudah benar, tinggal dosen walinya yang memvalidasi. Tinggal Anda nanti kontak saja dosen walinya, Pak, saya sudah mengajukan KRS, mohon untuk diperiksa dan divalidasi, terima kasih. Ya, jadi keterangannya kalau sudah diajukan di sini akan muncul dosen wali, keuangan, akademik, dan program studi. Gitu ya. Dosen walinya siapa? Ya Anda tanya ke Kaprodi atau ke TU masing-masing. Gitu ya. Kalau ini otomatis ya, ini abaikan saja. Nah, tapi kalau dosen walinya siapa, tanyakan ke prodi masing-masing. Kalau ada yang belum disetting, silakan minta tolong ke TU di fakultasnya masing-masing. Sudah seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti tinggal tunggu dari proses validasi dari dosen wali tersebut. Nah, kemudian setelah Anda klik ajukan ya, pastikan Anda komunikasi dengan dosen walinya ya. Nah, setelah dosen wali tersebut merespon dan juga memvalidasi, maka tampilannya nanti akan berubah. Yang tadi validasinya berwarna merah nanti akan berubah menjadi warna hijau, teman-teman, ya, seperti ini. Nah, jadi kalau sudah hijau seperti ini berarti Anda sudah benar melakukan KRS di grid ya, dan Anda bisa untuk melakukan aktivitas atau proses perkuliahan dengan baik. Nah, nanti kalau dosen wali sudah memvalidasi, nanti akan ada catatan dari dosen wali ya. Jadi tergantung dosen walinya apakah ngasih catatan atau tidak. Ada yang kosong, ada mungkin yang mengisi catatan. Nah, sudah sesuai, belajar yang rajin ya, semangat terus. Nanti mungkin dosen wali tersebut akan memberikan ya semacam pengingat, motivasi ataupun yang lainnya lah, tergantung dari dosen walinya. Seperti itu teman-teman ya, untuk bagaimana cara mengisi KRS, dan nanti di sini akan sudah tervalidasi oleh dosen walinya. Ya, ada nama dosen walinya, ada bagian keuangan. Nah, tinggal nanti tunggu validasi dari akademik. Tapi nggak apa-apa, walaupun toh memang dari akademik belum validasi ya, tapi sudah bisa melakukan proses perkuliahan ya. Jadi nanti ini akan menyusul, akan tervalidasi dengan ada waktu atau tanggalnya, seperti itu ya. Terima kasih. Kalau ini tarik ajuan apa? Nah, nanti ini akan ada, kalau ada kesalahan nanti tinggal klik tarik ajuan yang nanti akan dijelaskan di video yang lain. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini membantu untuk mengisi KRS dengan baik dan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.